Jadi ini bedanya Adizero Pacer versus Evo SL. Sebelum mulai videonya, gue mau kasih tahu aja, semua Evo SL di sini kita dapatkan dari starting line. Dan kalau kalian mau juga dapat Evo SL dengan harga yang oke banget, tapi terjamin original, langsung aja gas ke starting line dan masukin kode referral di sini. Halo guys, kali ini kita akan ngeversusin sepatu yang sebenarnya udah obvious banget, dimana sekarang line up Adizero itu punya adik paling kecil, yaitu Adizero Pacer. Ini entry levelnya buat line up Adizero, tapi kayak kalian udah nonton di video gue sebelumnya, gue tidak menyarankan ini buat sebagai sepatu lari. Ya, Adizero nggak semuanya buat lari kan? Ada Aruku bukan sih yang buat jalan? Nah, anyway, kalau gue salah, mohon maaf ya, tolong koreksi gue. Balik lagi, banyak yang penasaran, ini kayaknya keren gitu. Pertama namanya Pacer, siluetnya keren kayak Evo SL, seolah-olah kayak Evo SL. BPJS. Iya nggak sih? Nah, kita akan coba perbandingkan semua komponen yang ada di sepatu ini ya. Tapi yang paling pertama gue notice adalah, ya kita masuk dari materialnya. Kita punya Evo SL yang OG di sini. Nah, ini materialnya cukup menarik teman-teman. Ini meshnya tipis, nggak terlalu kuat juga, tapi sangat breathable dan sangat ringan. Ini yang menjadi alasan kenapa banyak orang cinta banget sama Evo SL lah, karena materialnya ini. Nah, tapi kita juga ngelihat banyak orang-orang yang akhirnya mengeluhkan dengan material Evo SL ini nggak terlalu kuat, jadi sering sobek samping. Makanya ada upgrade dari Adidas namanya Evo SL Woven, di mana masalahnya itu udah selesai. Kalau gue boleh benchmark, ini uppernya sama kuatnya dengan Kayano 3132, yang memang kalau benchmarknya kita itu upper paling badak lah dari sepatu lari. Apa kabar Adizero Pacer? Baik-baik aja, dimana dia jebol di detik ke-9 secara test dremel kita, yang artinya dia tidak kuat. Ini kekuatannya mirip sama materialnya Evo SL yang OG, tapi kalian lihat deh, bedanya jauh banget. Dia tebel, dia lebih panas, tapi daya tahannya mirip-mirip aja. Ya, gitu deh. Ya. Jadi itu beda pertama adalah di material. Beda kedua adanya di mana? Nah, ini gue harus bilang sedikit ada persamaan juga sih. Dimana kalau kalian perhatikan, di sini pangnya adalah non-gazetted di Evo SL OG. Nah, dimana diperbaikin jadi gazetted tang di woven. Dan di sini ini non-gazetted juga. Cuman kalian bisa ngelihat di sini, kalau karakter tangnya itu non-padded lah ya. Nah, ada sedikit paddingnya di tengah-tengah, tapi nggak signifikan. Kalau ini full padded, jadi bener-bener busa banget. Jadinya apa? Balik lagi, udah materialnya tadi tebel, berat, ada padding, tambah berat lagi. Jadi itulah yang jadi perbedaan ketiga teman-teman ya, berat. Jadi kalau dari segi berat ini signifikan banget beratnya bos, beda ya. Ini jelas ringan ya, dimana beratnya sekitar 200-an gram. Ya kalian bisa lihat di layar beratnya segini. Perbandingan berat masing-masingnya ini sama-sama di size 43 by the way. Masuk ke perbedaan keempat yaitu penggunaan materialnya. Dimana kalau Evo SL itu udah pasti pakai Light Strike Pro. Namanya juga Super Trainer. Fun fact, nama Super Trainer itu diambil dari material. Jadi bukan sepatu yang bikin kalian super. Material ini diinjek sama namanya Super Critical Gas. Jadilah foamnya kayak gini. Ini bisa EVA, bisa TPEE, bisa macam-macam lah. Diinjek dengan Super Critical Gas. Nggak gas juga sih. Namanya Super Critical itu antara cairan dengan gas, tengah-tengah sebenarnya. Anyway, itulah yang disebut dengan Super Critical Foam ya. Sedangkan yang ini nggak bisa disebut Super Shoes karena tidak menggunakan Super Critical Foam. Dia hanya pakai EVA biasa. Cross jelas dibandingkan yang dua ini ya. Nah, udah gitu perbedaan selanjutnya di midsole-nya. Selain kalau kita putar sedikit ya, mungkin kalian bisa langsung lihat deh bedanya. Masing-masing ini terkenal sebagai super trainer yang hanya menggunakan flat shanks aja, sedangkan kalau di sini tidak ada flat shanks sama sekali. Itu bedanya yang selanjutnya ya. Tadi kurang lebih udah ada 5 ya perbedaannya. Nah, kita lihat perbedaan selanjutnya harus kita balik satu-satu nih ya. Ini bagian bawahnya. Kalau Evo SL selalu pakai Continental, di mana ini adalah kerjasama strategis Adidas dengan Continental yang menghasilkan outsole yang gripnya luar biasa. Ini salah satu favorit lah kalau buat di road running ya. Si Continental ini gripnya itu bagus, durabilitas juga bagus sebenarnya. Yang jadi masalah kan bukan dia wear atau habis duluan, tapi biasanya lepas duluan sebelum habis ya. Nah, di sini ada namanya Adiwear. Adiwear ini dia lebih tebal dan ini karet.
dominannya karet aja gitu, nggak ada yang spesial banget. Durabilitas juga so-so. Kalau kalian pernah tahu benchmark kita untuk material outsole yang durable, salah satunya selain Puma Grip, selain Vibram, yaitu Continental ini. Nah, sedangkan Adiwear ini bagus, tapi so-so aja. Mungkin kalau kita kasih ratingnya ini 9,5, yang ini 8, guys. Segitunya bedanya. Guys, interupsi lagi. Kalau kalian lagi cari sepatu lari original, harganya oke, dan butuh good deal, gue udah masukin ya kode referral atau / kode voucher untuk bisa kalian pakai di webnya Starting Lane. Dan ini kalau kalian join member, nggak cuma bisa beli online doang, tapi juga bisa beli offline di tokonya dengan nunjukin member ini. Nah, dapat dealnya kayak gimana? Bakal beda-beda tiap bulannya. Tapi yang jelas ada promo dan special offer buat kalian yang bisa masukin kode referral ini ke akunnya. Yuk, lanjut lagi ke videonya. Nah, bedanya ada apa lagi? Yaitu heel to drop-nya, dimana kalau Evo SL ini kurang lebih berkisar di sekitaran 8-9 mm drop-nya, alias di bawah 10, agak tinggi, tapi masih tengah-tengah lah. Sedangkan di sini itu 12 mm lebih, jadi tinggi banget. Nah, itu bedanya teman-teman. Meskipun kelihatannya mirip, tapi ternyata bisa ada signifikan gitu ya dari segi geometrinya. Dan Adizero Pacer dengan heel to drop yang tinggi artinya ada resiko untuk lutut kalian yang lebih. Next, dari fungsional lagi, kita melakukan tes drop ball untuk 3 sepatu ini. Bolanya sama, caranya sama, waktunya sama ya. Nah, ternyata perbedaannya Adizero Pacer itu cuman dapat pantulan sekitar 13% ya. Atau pantulan pertamanya aja cukup rendah, itu di sekitar 35 cm. Dan kemudian pantulan keduanya itu menjadi 10 cm. Nah, bedakan dengan Evo SL yang dimana ini pantulannya tinggi banget, bisa mencapai 50 cm. Dan ini adalah salah satu bounce yang terbaik dari sepatu lari yang pernah kita tes. Wajar, super trainer bos, beda banget gitu. Nah, ini jadi pertimbangan buat kalian. Nah, catat poin ini baik-baik. Yang ini Evo SL punya energy return yang sangat tinggi, sedangkan yang ini punya energy return yang sangat rendah. Nah, selain energy return, biasanya kita ngecek juga untuk shock absorption. Nah, kalau mau lari itu biasanya kan kita landing, dan impact dari landing itu bisa diserap sama midsole biasanya, sama sepatu lari. Nah, kalau nggak diserap, dia akan naik ke anggota gerak, terutama anggota gerak bagian bawah. Itu yang terjadi di Pacer. Dimana Pacer ini hampir-hampir tidak menyerap impact sama sekali, makanya kerasa banget itu impact langsung naik ke betis, langsung ke lutut. Dan kalau lutut, betis, anggota gerak bawah kalian itu nggak kuat, kalian harus merasakan ya akibatnya lah gitu ya. Nah, sedangkan yang terjadi di Evo SL ini, seenggaknya dia bisa menyerap impact dengan cukup lumayan, meskipun bukan yang terbaik ya, tapi serapan impactnya cukup lumayan sambil dia kasih bounce yang tinggi, kayak gitu. Makanya sangat beda jauh lah karakternya. Bahkan gue bertanya-tanya, Pacer ini apakah boleh dipakai lari atau enggak dengan implikasi kayak gitu. Bayangkan sekarang kalau kalian overweight, itu kan impactnya akan lebih gede lagi. Atau gitu kalian belum kuat kakinya, ya ini akan menimbulkan potensi minimal fatigue lah kalau nggak injury. Makanya gue lebih suka menyarankan Pacer ini bukan sepatu lari, tapi buat jalan. Nah, itu perbedaan selanjutnya. Bukan buat lari, dan ini buat lari. Bisa ini buat lari, buat pace tinggi, tapi tidak ada yang menjamin untuk jarak yang di atas 3 km, guys. Ya, bisa juga buat pakai lari, tapi dengan catatan harus punya kesiapan dari segi otot-ototnya udah kuat, udah strength training, dan ada kompensasinya juga terhadap si sepatu ini. Perbedaan yang terakhir yaitu di kestabilan. Nah, kalau Evo SL ini udah jelas kita kenal dia bukan sebagai sepatu yang stabil ya. Dia cukup sering wobble, terus dia juga yang gue rasain ya, kalau pakai Evo SL lagi ada tikungan yang cukup tajam, badan tuh harus ngebuang biar bisa ngejaga nggak jatuh bahkan. Sedangkan ini Adizero Pacer itu sangat stabil. Ini wajar ya, dengan semua geometri yang terjadi di sini, dia kaku, dia keras, dia firm sekali mensupport kaki kalian, makanya jadi lebih stabil. Sayangnya, ini terlalu over buat sepatu lari. Lebih cocok buat jalan aja, dan jujur buat jalan pun, Pacer ini lebih enak daripada Evo SL. Makanya, kesimpulan terakhir teman-teman ya, apa kelebihan Adizero Pacer dibandingkan Evo SL? Cuman 2, harganya sama kestabilannya. Sedangkan semua aspek kalau memperhatikan sebagai sepatu lari pun untuk daily dia kalah
dia kalah telak, kalah jauh banget, dan sangat tidak gue sarankan untuk lari. Maka dari itu, positioningnya sebenarnya kayak gini. Adizero Pacer ini nggak salah-salah banget. Dia itu, Adidas pengen punya satu sepatu entry level, cocok buat orang yang belum lari, baru jalan, atau pingin looknya Evo SL tapi bener-bener dipakai buat jalan. Nah, Pacer adalah jawabannya. Sedangkan untuk line up di atasnya sebagai daily trainer, gue nggak tahu deh, kayaknya nggak ada yang diposisikan untuk daily trainer dari line up Adizero. Mungkin bisa cari line up yang lain dari Adidas. Barulah secara super trainernya masuk ke Evo SL. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Nah, pesan terakhir, Adizero Pacer ini juga menjadi bukti kalau garis 3 tidak selamanya menjadi jaminan enak. Kalau kalian biasa lari dan berekspektasi bisa pakai ini buat lari, mohon dikurungkan karena secara jujur, penemuan tester kita dan temuan kita di lab juga, Adizero Pacer ini kalah jauh dengan banyak daily trainer dari brand lokal harganya 700 ribuan atau bahkan kurang. Jadi kalau kalian memang ingin cari yang beneran daily trainer, mendingan ke brand lokal aja. Jauh, kalian akan hemat jauh banget. Dari segi look, oke lah, gue nggak bisa ngomong ya karena selera. Tapi pun ketika kalian mau ngomongin sebagai sepatu jalan, ekstensinya lagi ya dari Versus ini juga bukan yang terbaik. Jadi bukan yang paling enak buat jalan, kalian bakal bisa dapat banyak benefit dari sepatu jalan lokal harga 500-700 ribuan. Akhirnya buat tutup video ini, statement terakhir gue adalah ini bukan buat lari, tapi lebih ke buat jalan dan diposisikan sebagai alternatif looknya aja. Sedangkan kalau kalian ingin cari sepatu lari yang beneran enak dipakai lari dengan beberapa catatan, jelas Evo SL ini jawabannya. Dan ini bukan solusi ya, Evo SL BPJS artinya. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya atau di Versus selanjutnya.